Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat KPI, berjumpa kembali dengan saya Adil Sahid di podcast KPI, podcastnya Generasi Masa Kini. Di episode yang ke-6 dengan nuansa yang sama, di suasana outdoor, kami kembali hadir untuk menyapa sobat-sobat KPI yang setia mengikuti channel KPI YYLM. Di episode ini saya dibersamai oleh Diki, salah satu atlet pencak silat dari MA Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Langsung saja kita sapa Diki, salah satu atlet pencak silat asli daripada MA YLM Suryalaya. Apa kabar Diki? Alhamdulillah sehat. Kesibukan Diki sekarang di samping menjadi siswa MA, apa aja kesibukan Diki? Kesibukannya palingan latihan rutin, latihan silat, fisik, Ya. lari-lari, ya, dan latihan, ya gitulah. Supaya tetap Latihan. menjaga daya tahan tubuh. Ya, Bagus. jaga pola makan juga, ya pola makan dijaga. Ya. Lari itu sih yang penting sih, fisik. Jadi tetap produktif ya sehari-hari daripada Diki. Ngomong-ngomong Diki, di Suryalaya ini dari sejak kapan sih? Saya mulai ke Suryalaya dari 2018 sampai sekarang. Dari mulai duduk di bangku MTS, Iya. dan sekarang di Aliyah. alias kelas berapa Diki? Sekarang saya kelas 11. Kelas 11. Ya, Jadi sudah lumayan lama ya lumayan. mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren YLM Suryalaya. Dan juga lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya. Persiapan yang Diki sekarang bisa menjadi atlet itu otomatis membutuhkan latihan yang ekstra ya, yang Ya. rutin. Ya. Itu dari sejak kapan sih Diki suka pencak silat? Kalau suka dari pencak silat dari kelas 3 SMP ya. Dari tegas ke Iya, dari kelas 3 MTS dulu. Kan lagi Covid ya. Ya. Itu teh pulang ke Palembang, silat di Palembang di perguruan Nur Ilahi. Latihan di sana. Ke Oktober ke sini ngelanjutin lagi perguruan silat, nyari lagi perguruan silat. Ketemu Di sini berarti ada? Iya, ada. Di sini bertemu sama perguruan Isbatul Husna yang digurui oleh Aodi Wijaya. Iya. Jadi tidak lepas dari itu latihan rutin yang dilakukan oleh Diki sendiri, baik sedang di Palembang dan juga sedang ada di sini gitu Iya. ya. Hikmah dari Covid sebenarnya, dari Iya, Covid ya, iya. sehingga menumbuhkan untuk keinginan kita supaya tetap produktif dan kita bisa berkarya gitu ya, Iya, berkarya. iya, iya. Oke, kemarin kejuaraan apa sih yang bisa diraih oleh Diki? Kejuaraan Pakubumi Open IPBOC ya di Jatinangor, Sumedang. Awal dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Tapi saya pulang tanggal 3 karena lagi PTS juga, ngejar waktu buat ujian. Jadi pulang hari malam Sabtu, besoknya langsung sekolah lagi, langsung PTS lagi. Itu perwakilan dari mana saja? Seluruh perwakilan negara juga ada? Oh ya, itu internasional. Internasional dari Papua ada, NTT ada. Ya dari kemarin teh lihat supporter ada kayak bule-bule ya. Iya. Ada bule gitu. Ya, itu kayak suatu kebanggaan juga lah bisa meraih kesuksesan, ya kejuaraan di sana. Medali apa yang diraih sama Medali, alhamdulillah medali emas ayah. Diki? Luar biasa ya, medali emas bisa diraih oleh anak didik MA Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk semua kalangan pelajar dimanapun Anda berada, tetap harus menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat ya, bagi nusa bangsa dan agama. Karena ada istilah mengatakan saatnya yang muda berkarya, Ya. biar tua ada cerita kan? Iya, iya.
hal-hal apa saja sih yang menjadi kendala kemarin yang dirasakan oleh Diki? Karena kan tidak semulus itulah proses untuk mencapai medali emas di kejuaraan tersebut. Iya. Saya proses latihan dari awal 2023 ya, dari Januari. Lombanya kemarin Maret, Ya. tanggal 1. Selama 3 bulan ya, 3 bulan latihan. 2 bulan ya, 2 bulan latihan. Mengalami cedera tangan kayak ya bengkak gitu tangan, diurut juga kemarin. Terus kaki berdarah, kuku-kukunya berdarah, kan suka nendang-nendang samsak gitu. Sampai berdarah, ya perih lah. Proses-proses itu perih. Tapi tidak menyurutkan semangat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya. Oh ya, enggak. Tidak. Yang penting optimalkan doa, maksimalkan usaha. Iya, gitu. benar. Karena kan pencaksilat sebenarnya bukan hanya dilatih jasmani saja ya, Iya. tapi rohani juga dilatih kan Iya, itu. benar. Jadi biar kita tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, Iya. tapi juga kekuatan mental yang ada Iya, di diri kita. apalagi mental, kalau masalah mental sangat dilatih ya. Kalau di silat harus benar-benar mental tuh harus mental baja gitu. Nggak mental tempe itu, kalau udah mental tempe udah, kalau pertama pasti kalah. Kalau Apalagi udah, mental kerupuk gitu iya. ya. Jadi kena air langsung Iya, jadi kerut langsung. gitu. Meliyot. Ya, jangan sampai itu menjadi salah satu alasan kita untuk tidak ingin berusaha karena mental kita lemah, padahal mental itu bisa kita asah, bisa kita latih. Iya. Apalagi di Pondok Pesantren Suryalaya gitu. Amaliyah yang sangat luar biasa kalau diamalkan oleh semua kalangan, bukan hanya aktivis ataupun bukan hanya para atlet, itu bisa menjadi salah satu tenaga dalam, Oh, ya, iya, tenaga iya. dalam yang bisa dirasakan oleh semua kalangan. Iya, iya. Karena ada istilah kita harus cager bager Lahir batin. lahir batin. Nah, jadi seorang atlet, apalagi Diki sebagai atlet pencaksilat, semoga kedepannya tetap menjaga kebugaran jasmani dan Amin, juga amin. tetap menjaga keseimbangan rohaninya. Apa sih harapan dari Diki sendiri untuk di masa yang akan datang? Apalagi sekarang kan di dunia entertainment gitu kan, Oh iya, banyak artis-artis yang jadi atlet atlet yang menjadi artis atau Iya. artis yang menjadi atlet gitu kan, sekarang banyak seperti itu. Hanipan, Denny Boyway ya. Iya. Joe Taslim juga tuh Ya, kan. idola itu. Oh, idola itu. Hanipan idola banget. Motivasi buat Ke Diki lah. depan. Iya. Buat ke depan gimana? Buat ke depan harapan Diki bisa lebih baik lagi ya. Insya Allah nanti Juni kita rencana bakal berangkat ke Unper di Tasikmalaya. Oh, itu kejuaraan apa itu? Kejuaraan Universitas Perjuangan ya kayaknya. Itu termasuk prestasi. Masuknya prestasi. Makanya dari sekarang sedang mempersiapkan lagi. Semoga berhasil apa yang menjadi harapan dan cita-cita Diki, karena ini juga merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pondok Pesantren Suryalaya, karena kemarin Diki juga mewakili daripada yayasan. Iya, mewakili. Mewakili dari yayasan. Untuk kita juga yang mempunyai bakat dan minat, silahkan kembangkan. Tidak hanya menitik beratkan dalam satu bidang saja, karena kita bisa mengaca ke jenjang karir ataupun proses yang dilaksanakan oleh Diki dari mulai tadi latihan, kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa. Akan tetapi jangan terlena dengan hasil, Iya. karena ada pepatah mengatakan al ujroh biqadril masaqat, ya. Proses ataupun usaha itu bagaimana jeripayah kita. Yang kita lakukan adalah apa yang kita tuai nanti. Iya. Untuk gambaran ke depan ya, Iya. kan sekarang Diki masih kelas 11 MA. Iya. Nah, untuk kedepannya apakah kan mual ujug-ujug? Tahu bahasa ujug-ujug?
tidak tiba-tiba gitu ya. Tidak tiba-tiba seseorang itu menjadi apa namanya? Figur ya. Oh ya. Kan ada step by step. Nah, Iya. sekarang abis dari MA mau kemana, mau bagaimana supaya sobat-sobat KPI di sana mendoakan. Oh ya. Kalau setelah dari Aliyah, kalau dari orang tua menyuruh kuliah ya, tapi kalau ke Dikinya belum ngobrol sama diri sendiri. Masih inilah mikir-mikir. Jadi sekarang fokus dulu ngerasain latihan pendidikan di Aliyah. MA, ya di Aliyah. Gak apa-apa, yang penting apapun hasilnya ke depan, semoga itu bisa bermanfaat bagi Diki dan bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar, menjadi kebanggaan bagi keluarga, menjadi kebanggaan bagi semua. Nah, sebelum kita tutup segmen kali ini, prestasi apa sih yang sudah diraih oleh Diki? Oh, kalau masalah prestasi yang ini ya, ini tuh pengalaman pertama. Oh, ini pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama. Tapi sudah jadi juara internasional. Luar biasa sekali ya. Iya, ini pertandingan internasional pertama kali ya. Pertandingan juga ini baru pengalaman pertama. Mungkin proses latihannya aja yang panjang. Sampai tidak apa-apa ya. Iya, sampai bisa meraih emas di IPBOIC Pakubumi Open Jatinangor Sumedang. Jadi ini pengalaman pertama dan hasil pertama juga ya. Iya, hasil pertama. Luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan ke depan tidak merasa puas ya, tidak merasa puas. Iya. Jangan merasa tinggi hati juga. Iya. Tetap kendalikan emosional kita untuk sama-sama meraih apa yang dicita-citakan. Iya. Terima kasih atas perjumpaannya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk terus bersama-sama maju bersama, tumbuh berkarya yang sebagaimana sering digemborkan oleh Ketua DMAI ALM. Kemudian nanti juga Diki kalau misal bingung cari kuliah aja di Suryalaya gitu. Iya. Dan sobat-sobat juga silakan saja. Pesan-pesan untuk sobat-sobat KPI silakan. Semangat, kembangkan lagi bakat-bakatnya. Ya kalau pesan dari Diki, kalau kita kayak Diki ya, silat gitu, ikut kejuaraan, jangan merasa puas ya. Karena kalau kita udah merasa puas tuh udah kita stuck, udah nggak usah latihan lagi gitu. Jadi tetap semangat lah buat sobat-sobat KPI bikin ya acara kayak gini ya. Semoga sukses di bidang podcast ini. Amin. Terima kasih Diki. Dan juga itu saja mungkin dari perjumpaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari kebodohan kami semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.